Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pertiwi, mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi tentang mengenai teori kemungkinan atau probabilitas. Untuk itu, langsung saja ini dia penjelasannya. Teori kemungkinan atau probabilitas. Teori kemungkinan atau probabilitas ini merupakan teori dasar dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat ketidakpastian. Pada teori kemungkinan atau probabilitas ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, yang kedua pendekatan empiris, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Apabila suatu peristiwa atau event yang dilambang dengan E dapat terjadi sebanyak H dari sejumlah N kejadian yang mempunyai kemungkinan sama untuk terjadi, maka probabilitas peristiwa E atau PE dapat dirumuskan yaitu PE sama dengan H per N. Misalnya, bila sekeping koin dilempar sekali, maka secara logika dikatakan bahwa masing-masing sisi mempunyai peluang yang sama, yaitu 0,5, karena koin hanya terdiri atas 2 sisi masing-masing, dan masing-masing sisi mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul atau dicatat. Maka PA sama dengan PE sama dengan 0,5. Yang kedua, pendekatan empiris. Perumusan perhitungan berdasarkan pendekatan empiris adalah atas dasar pengertian frekuensi relatif. Pendekatan ini dilakukan karena pendekatan perhitungan klasik dipandang memiliki beberapa kelemahan. Dalam kenyataan, syarat yang ditetapkan jarang dapat dipenuhi. Suatu peristiwa E mempunyai H kejadian dari serangkaian N kejadian dalam suatu percobaan, maka peluang E merupakan frekuensi relatif H per N. Dinyatakan sebagai yaitu PE sama dengan limit H per N untuk N mendekati nilai tak terhingga. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Pada pendekatan subjektif, beberapa orang dapat saja memiliki keyakinan yang berbeda terhadap terjadinya suatu peristiwa, meskipun informasi yang diterima berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah sama. Hal tersebut disebabkan karena setiap orang berpikir dan mempunyai keyakinan yang berbeda-beda terhadap suatu masalah yang sama. Dari pengertian-pengertian tersebut yang telah saya paparkan, dapat disusun suatu pengertian umum mengenai probabilitas, yaitu sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Oleh karena probabilitas merupakan suatu indeks atau nilai, maka probabilitas memiliki batas-batas, yaitu mulai dari 0 sampai 1. Artinya di sini, jika P sama dengan 0 disebut probabilitas kemustahilan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Nah, jika P sama dengan 1 disebut probabilitas kepastian. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Jika P lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, disebut probabilitas kemungkinan. Artinya, kejadian atas peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi. Jika kemungkinan terjadinya peristiwa N disebut PE, maka besarnya probabilitas bahwa peristiwa E tidak terjadi adalah bisa dapat dirumuskan dengan PE sama dengan 1 dikurang PE. Selanjutnya ada probabilitas beberapa peristiwa. Yang pertama ada probabilitas saling lepas atau mutually exclusive.
Dua peristiwa merupakan peristiwa yang mutually eksklusif jika terjadi peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Peristiwa tersebut tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau bisa dibilang peristiwa saling asing. Jika peristiwa A dan B saling lepas, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya ada peristiwa non-eksklusif atau tidak saling lepas. Dua peristiwa dikatakan non-eksklusif bila dua peristiwa tidak saling lepas atau kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi bersamaan. Dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Selanjutnya ada peristiwa independen atau bebas. Peristiwa terjadi atau tidak terjadi tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi peristiwa lainnya. Apabila A dan B dua peristiwa yang independen, maka probabilitas bahwa keduanya akan terjadi bersama-sama dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya ada peristiwa dependen atau bersyarat. Terjadi jika peristiwa yang satu mempengaruhi atau merupakan syarat terjadinya peristiwa yang lain. Probabilitas bahwa B akan terjadi bila diketahui bahwa A telah terjadi dapat ditulis dengan sebagai berikut. PB per A. Dengan demikian, probabilitas bahwa A dan B akan terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A. Sedangkan probabilitas A akan terjadi jika diketahui bahwa B telah terjadi dapat ditulis sebagai berikut. PA per B. Maka probabilitas B dan A akan dirumuskan dengan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PB dikali PA per B. Yang terakhir ada harapan matematis. Jika P1, P2 dan seterusnya PK merupakan probabilitas terjadinya peristiwa, maka E1, E2 dan seterusnya EK, dan andaikan V1, V2 dan seterusnya VK adalah nilai yang diperoleh jika masing-masing peristiwa di atas terjadi, maka harapan matematis untuk memperoleh sejumlah nilai adalah EV sama dengan P1 V1 ditambah P2 V2 ditambah dan seterusnya hingga PK VK. Selanjutnya ada contoh soal atau kasus. Di sini saya akan mengambil contoh soal atau kasus dari peristiwa dependen atau bersyarat. Yang pertama ada dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Yang pertama ini syaratnya ada tanpa rumus. Cara ini memandang syaratnya sebagai ruang sampel dan kejadiannya adalah bagian dari ruang sampel tersebut. Nah, itu tersebut ada pertama kita membuat tabelnya dulu. Kemudian kejadian jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul ke-5. Untuk S-nya yang muncul ke-5 di situ dapat kita lihat ada 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Maka NS-nya itu adalah 6. Kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Nah, untuk A ini adalah mata dadu yang berjumlah 9 dalam ruang sampel tersebut. Dapat dilihat dari kejadian S tadi, yaitu yang memiliki jumlah 9 yang di depannya adalah 5, itu adalah 55 dan 56. Untuk NA-nya berarti sama dengan 2. Peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul angka 5 adalah PA sama dengan 2/6 sama dengan 1/3, maka peluang munculnya adalah 1/3. Nah, selanjutnya itu ada cara dengan rumus. Rumusnya itu dapat dilihat di tabel, yaitu
Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B. PA sama dengan NA irisan B per NB. Ruang sampel NS sama dengan adalah 36. Maka NA irisan B sama dengan 2. PA irisan B sama dengan 2 per 36, yaitu dikecilkan sama dengan 1 per 18. NB-nya adalah sama dengan 5. PB-nya maka sama dengan 6 per 36, yaitu sama dengan 1 per 6. Sehingga PA per B sama dengan PA irisan B dibagi PB sama dengan 1 per 18 dibagi 1 per 6 sama dengan 6 per 18. Dan hasilnya adalah sama dengan 1 per 3. Maka peluangnya adalah 1 per 3, sama dengan cara yang tadi tanpa rumus, hasilnya sama. Selanjutnya untuk soal kedua ada peluang kakak nonton film kartun sendiri sama dengan 60. Peluang adik nonton film kartun sendiri sama dengan 80. Peluang kakak atau adik nonton film kartun sama dengan 100. Tentukan peluang kakak nonton film kartun jika adik telah nonton terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu kejadian kakak nonton film kartun sendiri, PA-nya sama dengan 60. Kejadian adik nonton film kartun sendiri, PB-nya sama dengan 80. Kejadian kakak atau adik nonton film kartun, PA A gabungan B sama dengan 100. Nah, maka dapat kita rumuskan sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Kemudian maka menjadi PA irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA gabungan B. Sama dengan kita masukkan PA-nya 60 ditambah PB-nya 80 dan PA gabungan B-nya adalah 100 dikurang 100. Maka 60 ditambah 80 sama dengan 140. Kemudian dikurang 100 sama dengan 40. Peluang kakak nonton film kartun jika adik telah nonton film kartun terlebih dahulu adalah peluang A dengan syarat B, yaitu PA per B sama dengan PA irisan B dibagi PB sama dengan 40 tadi dibagi 80 sama dengan 1 per 2 atau sama dengan 0,5. Maka peluangnya adalah 0,5. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.